Selamat siang Teh Eva. Siang Teh. Bagaimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih situasi dan kondisi pikiran dan hati Teteh sekarang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya Teh ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Teh ya. Perkenalkan, nama saya Evi Lutfiah dari mahasiswa Prodi BK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kebetulan sekarang berada di semester 5. Untuk perkenalan diri saya cukup ataukah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, saya kan sudah baca ya intake info yang Teh Eva kirimkan. Nah, di sana itu ada nama panggilan Teh Eva yaitu Teteh atau Teh Eva. Nah, untuk lebih akrab nih ya Teh ya, Teteh maunya dipanggil apa? Teh Eva aja. Teh Eva. Baik, saya akan panggil Teteh Teh Eva ya untuk keakraban kita dalam konseling kali ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Teteh untuk konseling kali ini, apakah Teteh pernah sebelumnya melaksanakan konseling? Pernah sebelumnya, dulu itu waktu di SMA itu lebih tepatnya bimbingan. Kalau konselingnya itu waktu perkuliahan di semester 3 dan semester 4. Oh iya, berarti Teteh sudah ya mengetahui sedikit demi sedikit apa itu konseling. Nah, kalau boleh tahu juga permasalahannya tentang apa ya Teh ya ketika konseling? Kalau dulu permasalahannya tentang merasa percaya diri saya ketika menghadapi banyak orang, mungkin ya Teh, seperti itu. Nah, ketika selesai konseling apa yang terjadi? Yang pastinya saya itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun tidak sempurna, tapi setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, untuk adanya perubahan tersebut apa aja sih Teh yang Teteh lakukan gitu setelah konseling? Kalau untuk itu yang pastinya lebih mengaplikasikan lagi, terus lebih mengontrol lagi pemikiran, walaupun ya emang susah banget, saya juga ngerasainnya itu berat sekali, tapi ya sedikit-sedikit saya jalani. Iya, berarti Teteh sudah melaksanakan konseling dan Teteh merasa lebih baik karena Teteh mengaplikasikan apa saja yang harus dilakukan gitu ketika konseling itu ya. Teteh mendapatkan apa saja yang harus dilakukan, yang harus dijauhi, dan Teteh mengaplikasikannya tersebut. Nah, kalau boleh tahu dulu sama siapa Teh konselingnya? Dulu itu sama Kating angkatan 2020 sama 2021. Ya, baik. Berarti dilihat yang Teteh tadi ucapkan, Teteh sudah ada pengalaman yang banyak ya terkait konseling kali ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu terkait asas kerahasiaan. Nah, dalam konseling kali ini ada asas kerahasiaan di mana Teteh jangan takut, jangan risau ketika Teteh menceritakan masalah Teh Eva. Di sini saya tidak akan menceritakan kepada siapapun karena ada asas kerahasiaan. Dan jikalau ada pun harus misalkan saya memberikan atau menginformasikan terkait permasalahan Teteh kepada orang tua atau pihak-pihak yang lain, apakah saya perlu izin dulu kepada Teteh ataukah tidak? Kalau untuk orang tua mungkin tidak ya Teh, tapi kalau untuk pihak yang lain saya rasa perlu izin dulu. Oke, baik, berarti Teteh ingin ketika diharuskan pihak orang lain mengetahui, saya izin. Saya catat ya Teh ya. Nah, sekarang terkait kontrak waktu, insya Allah konseling kali ini kita akan melakukan 30-40 menit. Apakah bersedia Teh? Bersedia. Ya, terima kasih karena Teteh telah bersedia. Dan di sini juga saya izin merekam untuk dokumentasi tugas saya karena ini merupakan tugas untuk dikumpulkan kepada dosen pengampu saya. Apakah diperbolehkan juga Teh? Baik, terima kasih ya Teh ya. Nah, sebenarnya saya sudah baca-baca ya dari intake info Teh Eva terkait permasalahan Teh Eva. Nah, saya itu membaca ada permasalahan tentang Teteh itu ketakutan atau sedikit
kurangnya percaya diri ketika ada di depan umum. Nah, Teteh boleh menceritakan sekarang Teteh sedang mengalami apa atau permasalahan apa yang sering mengganggu Teteh sekarang? Ya mungkin ya teh, kalau untuk permasalahan saya sekarang itu memang betul yang ada di Intip Info. Saya itu sekarang mungkin merasa kurang pede, terus juga ingin meningkatkan rasa percaya diri saya. Kadang saya itu kurang terbiasa kalau memang menjumpai orang-orang baru, apalagi banyak gitu kan. Kalau apalagi kemarin waktu kampus mengajar kan banyak tuh orang-orang yang baru gitu baru saya temui, apalagi saya kebetulan jadi ketua kelompoknya. Pasti banyak sekali sosialisasi, mungkinnya komunikasi dengan pihak-pihak yang baru, yang mana membuat saya itu tegang, kadang gelisah, perasaan gak tenang, overthinking dan lain sebagainya gitu teh. Ya, berarti Teteh itu sekarang merasa tidak percaya diri ketika ada di depan umum karena ada suatu kegiatan yang mengharuskan Teteh kurangnya berada dalam kegiatan perkuliahan gitu ya, yang membuat Teteh juga ingin lebih percaya diri kembali. Nah, kalau boleh tahu apakah seberapa mengganggu perasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari Teteh? Kalau untuk mengganggu ya pastinya mengganggu ya teh, soalnya kan sekarang itu merupakan kegiatan sehari-hari kamus mengajar gitu. Jadi memang lumayan mengganggu gitu teh, setengah pikiran saya pasti semuanya diambil oleh hal itu gitu. Nah, sejauh ini apakah Teteh pernah memperbaiki atau ada cara tertentu yang Teteh lakukan untuk memperbaiki semuanya? Kalau untuk cara tertentu yang pastinya, kalau memang kan kalau acara itu kayak pembukaan pasti kita sambutan. Untuk menanganinya ya pastinya baca-baca gimana sih urutan yang benar buat kita sambutan. Kemudian juga ya pasti nanya-nanya ke teman. Kemudian jangan menatap orang itu langsung ke matanya gitu, karena membuat saya grogi, lebih grogi gitu. Cuma ya tetap aja selalu ada rasa ya takut, gelisah, kemudian juga overthinking. Nah, gelisah, takut, overthinking, perasaan mana yang lebih mengganggu Teteh? Overthinking mungkin. Oh iya, overthinking seperti apa sih Teh yang membuat Teteh merasa terganggu itu? Coba dideskripsikan seperti apa? Kadang suka overthinking itu berpikiran gimana sih orang lain berpendapat buat penampilan aku tadi. Kemudian juga pas aku presentasi, pada waktu presentasinya gimana tatapan orang itu sangat berpengaruh gitu, apalagi ada yang tiba-tiba mengerutkan dahi kan, itu kayak tandanya apa sih gitu kan. Nah kadang suka ada tuh yang kayak gitu, jadi menyebabkan saya itu gelisah, kemudian juga langsung tidak nyaman saat sambutannya. Apakah setiap Teteh berada di depan Teteh merasakan overthinking tersebut, ataukah ada situasi tertentu yang Teteh juga merasa percaya diri? Kalau untuk situasi ada sih kayak, jadi ada situasi tertentu yang membuat saya itu percaya diri. Misalnya di depan orang-orang yang emang dulunya itu saya merasa mereka itu mengapresiasi saya tampil gitu, terus saya itu tampil lagi di depan orang itu, jadi saya sudah udah tahu reaksi mereka mah gitu. Jadi nggak ada ke pressure sama sekali, tapi beda halnya sama yang belum saya temui atau pernah ada traumatic event yang membuat saya itu jadi tidak mau lagi tampil di depan mereka, tapi saya dipaksa buat tampil di depan mereka. Ya, berarti Teteh merasakan tidak percaya diri itu ketika berada di depan orang-orang yang baru mungkin ya Teh ya, dan orang-orang yang pernah membuat Teteh trauma. Nah, di sana Teteh merasakan tidak percaya diri tersebut. Nah, kalau boleh tahu Teh, kan Teteh tidak selalu merasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, situasi seperti apa saja yang membuat Teteh sangat tidak percaya diri? Selain Teteh
berada di depan orang yang belum teteh kenal? Apakah ada hal lain? Kalau misalnya saya didorong dalam acara dadakan gitu, Iya. jadi sebelumnya tidak ada latihan ataupun apapun itu, jadi saya lebih pressure lagi mungkin gitu. Iya. Tapi itu membuat teteh lebih percaya diri atau Nggak sebaliknya? percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Tapi jika teteh merasa lebih percaya diri itu dalam hal apa saja? Kalau misalnya sudah menghafal yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian juga tampil di depan orang yang memang saya itu memiliki peristiwa yang emang baik sama mereka. Iya. Berarti teteh itu lebih percaya diri di depan orang-orang yang menurut teteh itu punya penilaian yang bagus kepada teteh. Ya. Nah, menurut teteh dampak dari teteh tidak percaya diri itu apa saja? Yang pastinya akan tidak selalu tenang, Iya. overthinking, berlebihan, berpikir berlebihan. Kemudian yang pada akhirnya presentasi ataupun penampilan yang saya lakukan itu tidak akan maksimal sama sekali, karena memang terbelenggu oleh rasa kegelisahan itu. Iya. Nah, teh barusan dari cerita teteh saya bisa menyimpulkannya bahwa teteh itu merasa tidak percaya diri ketika di depan orang-orang yang baru, yang teteh belum mengetahui bagaimana penilaian dia terhadap teteh. Dan teteh juga mengetahui dampak buruknya jikalau teteh merasakan terus seperti itu, teteh tidak akan pernah presentasi dengan baik gitu. Nah, kalau diskalakannya teh ya, situasi sekarang itu jika 0 itu merasa sangat percaya diri dan 10 itu sangat tidak percaya diri, teteh berada di angka berapa? Mungkin di angka 6. Di angka 6. Sekarang teteh berada di angka 6 pertengahan, namun naik sedikit mungkin ya teh ya. Berarti teteh merasakan lebih banyak merasakan tidak percaya diri daripada percaya diri. Nah, dalam konseling kali ini tujuannya apa sih teh menurut teteh yang ingin teteh capai? Tujuannya itu ingin lebih merubah lagi diri yang lebih baik, mengupgrade diri. Tujuannya juga supaya lebih pede, yang pada khususnya itu lebih pede ketika tampil di depan banyak orang, apalagi kepada orang-orang baru. Berarti dalam tujuan konseling kali ini tentunya teteh ingin lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih berani lagi mungkin ya teh ya. Nah, menurut teteh untuk tujuan ini tercapai, apa sih yang harus teteh lakukan? Berkomitmen seperti apa menurut teteh itu? Berkomitmen supaya lebih mengupgrade diri lebih baik lagi. Ya, mengupgrade diri seperti apa sih menurut teteh yang dapat mencapai tujuan ini? Lebih pede lagi saat Lebih pede. tampil, tidak memikirkan tanggapan orang Iya, lain, terus apa lagi? kemudian juga tidak overthinking, Iya. dan juga tidak memperdulikan ekspresi atau raut muka yang mereka tampilkan kepada kita saat berpresentasi. Nah, barusan teteh menyebutkan tidak overthinking lagi ya teh ya, akan lebih percaya diri lagi. Nah, apakah teteh pernah mencoba hal itu untuk lebih percaya diri? Pernah, Pernah. cuma merasa gagal. Menurut teteh kurang maksimalnya itu karena apa? Karena tidak terus-menerus, tidak istiqomah. Tidak istiqomah, tidak berkomitmen mungkin ya teh ya, karena ketika teteh sudah berkomitmen di sana teteh akan ada istiqomah, akan ada terus menerus gitu ketika teteh memang berkomitmen. Nah, ada alasan lain kah teh selain teteh ingin lebih baik presentasi di depan? Nah, alasan yang lainnya untuk dapat memotivasi teteh lebih baik apa? Ada nggak teh? Ya, untuk memotivasi supaya lebih dipandang baik untuk orang lain, dipandang baik orang lain gitu. Supaya pandangannya itu kan pasti ya, saya itu memperlihatkan ekspresi kegelisahan saya. Nah, saya itu ingin orang-orang itu melihat bahwa saya itu sudah tidak seperti itu lagi. Iya.
berarti Teteh ada motivasi untuk lebih memperbaiki diri Teteh yang sekarang. Nah, jikalau tujuan Teteh yang Teteh tadi sebutkan sudah tercapai, apa yang akan terjadi menurut Teteh? Bahagia, senang, tenang, tidak akan menghiraukan lah pendapat orang lain. Memang emang tidak boleh ya kalau emang tidak menghiraukan sama sekali, cuma dijadiin sebagai pembelajaran supaya kita lebih berlatih lagi, bukan malah menjadi down pada diri kita. Nah, berarti dari sana Teteh juga sudah bisa ya, dan sudah mengetahui apa dampaknya, terus apa yang harus dilakukan, dan apa hasilnya jikalau Teteh sudah mencapai tujuan. Nah, untuk lebih spesifiknya mungkin ya Teh, di sini ada skema kognitif, di mana ada situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, di sini Teteh bisa mengekspresikannya. Mengapa dengan metode seperti ini? Karena bisa lebih jelas gitu kan, lebih terlihat juga sama Teteh perbedaannya. Nah, coba boleh disebutkan ya sama Teh Epa, situasi sekarang yang Teteh alami seperti apa? Situasi saat presentasi, Iya, situasi ketika saya mengalami tidak pede itu ketika saya memikirkan pendapat orang lain. Situasinya saat saya presentasi dan memikirkan pendapat orang lain. ya. Berarti situasinya presentasi dan memikirkan pendapat orang lain. Nah, ketika Teteh presentasi dan memikirkan pendapat orang lain, pikiran Teteh akan bagaimana? Pikiran yang muncul itu orang-orang akan menertawakan saya. Orang-orang akan menertawakan Teteh, akan tertawa. Nah, ketika situasinya presentasi dan Teteh memikirkan pendapat orang lain, tentu pikirannya pun akan negatif ya Teh ya. Berpikiran orang-orang akan menertawakan Teteh. Nah, ketika Teteh berpikiran seperti itu, perasaan apa yang muncul? Sakit hati, Sakit hati, terus apa lagi? deg-degan, Deg-degan, terus ngeblank ya Teh ya. Nah, ketika Teteh merasakan sakit hati ketika di depan akan presentasi, kemudian ngeblank gitu ya, deg-degan. Nah, tindakan Teteh akan seperti apa ketika presentasi tersebut? ngeblank mungkin. Ngeblank. Tindakannya, Omongan saya itu mungkin tidak akan sesuai yang sudah saya pelajari ya, sebelumnya. berarti tindakannya tidak sesuai dengan harapan Teteh ya. Tidak sesuai dengan harapan Teteh. Nah, di sini itu Teteh menceritakan, mengskemakan diri Teteh ketika Teteh presentasi di depan dan Teteh itu memikirkan pendapat orang lain. Di sana pikirannya pun Teteh akan menilai orang lain itu seakan-akan menertawakan Teteh. Dan ketika Teteh berpikiran seperti itu, perasaan yang dirasakan tentu sakit hati ya Teh ya. Nah, ketika sakit hati, deg-degan, terus gelisah, cemas, nah tindakannya pun tidak akan sesuai dengan keinginan Teteh, tidak akan seperfect apa yang Teteh inginkan. Nah, di sana Teteh bisa menyimpulkan nggak itu skema positif atau negatif? Negatif. Nah, Teteh mengetahui ya, yang barusan Teteh ucapkan, yang barusan Teteh rasakan seperti biasanya gitu, itu tuh ada skema negatif. Nah, di sini itu saya kembali lagi, tujuan Teteh apa untuk konseling kali ini? Mengupgrade diri. Mengupgrade diri. Tentunya ketika Teteh ingin mengupgrade diri, Teteh juga harus mengubah dari skema negatif ke positif. Nah, saya juga ingin minta bantuannya kepada Teteh untuk mengubah skema negatif ke skema positif. Boleh Teh? Nah, situasinya seperti apa kalau boleh tahu? Presentasi yang lancar. Presentasi yang Lancar. lancar, berarti presentasi yang lancar dan tidak memikirkan orang lain, pemikiran orang lain. Nah, ketika Teteh presentasi dengan lancar dan tidak memikirkan pemikiran orang lain, pikiran Teteh akan seperti apa? Mungkin tenang. Tenang. Pikiran
berpikir bahwa orang lain akan bangga terhadap presentasi yang teteh berikan kepada mereka. Nah, ketika teteh berpresentasi dan tidak memikirkan orang lain, pikiran teteh akan tenang dan berpikiran orang lain akan bangga. Perasaan teteh bagaimana? Bahagia. Perasaan teteh akan bahagia. Terus apa lagi teh? Senang, nyaman. Terus apa lagi teh? Sudah. Nah, ketika teteh bisa presentasi dengan baik dan tidak memikirkan perkataan orang lain, pikiran teteh pun tidak akan berpikiran kemana-mana. Teteh akan lebih tenang dan perasaan pun akan bahagia, senang, dan ketika presentasi pun akan nyaman. Nah, ketika hal itu terjadi, tindakan teteh akan bagaimana? Lancar, presentasi lancar Dan presentasinya lancar. oh iya. Nah, teteh juga bisa menyebutkan tindakan teteh ketika berada di situasi, pikiran, dan perasaan yang teteh sebutkan tadi, yaitu tindakan teteh presentasinya akan lancar sesuai keinginan teteh dan apa yang teteh harapkan akan terjadi, yaitu orang lain bangga pada teteh ketika teteh ada di depan. Nah, barusan teteh sudah mengubah dari skema negatif ke skema positif, dan barusan juga teteh yang menyebutkan skema positif tersebut. Nah, di sini tentunya akan ada dampak-dampak. Nah, saya juga di sini mau teteh menyebutkan dampak-dampaknya. Dimulai dari dampak ketika teteh melakukan skema negatif, dampaknya akan seperti apa? Menyesal, tidak tenang, gelisah. Terus apa lagi teh? Dan coba dua lagi, apakah ada? Marah, Mengecewakan. Nah, ketika teteh melakukan kegiatan yang negatif atau hal yang ingin teteh rubah, akan ada dampak yang barusan teteh sebutkan. Teteh akan menyesal, tidak tenang, gelisah, marah, dan mengecewakan diri teteh sendiri. Apakah teteh mau itu terus terjadi? Tidak. Berarti teteh harus mengubah semua ini. Sekarang teteh boleh menjelaskan dampak ketika teteh melakukan skema positif yang tadi teteh sebutkan. Lancar, presentasi, pede, bahagia, membanggakan, bisa tenang. Nah, sebaliknya, ketika teteh bisa menerapkan skema positif, di sini akan ada dampak-dampak yang baik untuk teteh, di mana teteh presentasinya lancar, lebih percaya diri lagi, lebih bahagia lagi, membanggakan diri teteh sendiri, dan bisa tenang ketika presentasi. Dan ini apakah ini akan teteh laksanakan untuk dampak ini? Laksanakan ya teh ya. Berarti dari skema ini teteh bisa melihat sendiri apa kerugian dan apa manfaat ketika teteh melaksanakan skema positif tersebut. Dan teteh ketika meninggalkan skema positif tersebut akan ada dampak-dampak yang buruk yang terjadi kembali kepada teteh. Nah, karena tujuan teteh ingin lebih percaya diri lagi, oleh karena itu harus ada skema positif yang teteh laksanakan. Nah, saya ingin bertanya kepada teteh, setelah teteh menulis skema positif teteh barusan, apa yang teteh rasakan? Ingin berubah. Terus apa lagi? Ingin lebih baik lagi, membanggakan lagi. Ya, ingin lebih baik lagi, lebih membanggakan lagi. Nah, ketika teteh melihat ada skema positif dan negatif, apa tanggapan teteh? Saya sadar bahwa skema itu memang ada yang harus dipertahankan, ada yang harus kita buang jauh-jauh. Kayak skema yang negatif yang harus saya jauhi karena banyak sekali dampak
apalagi teh yang teteh rasakan? Ya kalau untuk yang positifnya berarti saya lebih tenang lagi, mungkin saya bisa lebih baik lagi ke depannya, apalagi seiring berjalannya waktu saya naik ke semester selanjutnya harus dituntut lebih baik lagi. Berarti di sini juga teteh sudah mengetahui skema apa sih yang harus teteh pertahankan dan skema apa yang harus teteh tinggalkan gitu ya teh ya. Nah, selain dari itu apalagi yang teteh rasakan, apakah ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Nah, karena barusan teteh sudah menjelaskan dampaknya apa, terus manfaatnya apa. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teteh terkait skala yang tadi teteh sebutkan. Teteh berada di angka 6. Nah, setelah teteh mengetahui ada skema ini, ada di angka berapa skala dari 7. Berarti teteh sudah meningkat ya dari 6 ke 7. Dan dalam sesi konseling kali ini berarti ada perubahan mungkin ya yang membuat teteh naik ke angka 7. Apa alasannya teh? Lebih sadar lagi karena ada skema mungkin ya teh. Jadi lebih sadar lagi seharusnya kita itu berpikiran seperti apa gitu. Jadi ada kemauan untuk berubah, upgrade diri. Ada kemauan dan untuk mengupgrade diri sendiri untuk lebih percaya diri mungkin ya teh ya yang tadi sebutkan teteh. Nah, selain dari itu ada yang diungkapkan lagi nggak teh? Mungkin yang pada intinya lebih bersemangat lagi untuk berubah, karena apapun itu yang memang terbaik pasti harus ada pengorbanan. Ya, teteh juga barusan menyebutkan segala yang baik itu pasti harus ada pengorbanan ya teh ya, dimana teteh harus berkorban untuk diri teteh sendiri untuk lebih berada pada skema positif tersebut dan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya di sini juga saya ada homework untuk teteh atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh teteh, di mana teteh harus menulis seperti ini dalam kehidupan teteh, dalam kegiatan sehari-hari teteh. Teteh harus menulis skema-skema yang terjadi dalam kehidupan teteh. Ya mau itu presentasi atau pikirannya sedang tidak baik-baik saja atau pikirannya baik-baik saja, apakah presentasinya tetap berjalan lancar atau enggak. Nah, saya ini teteh menuliskan seperti ini, skema seperti ini di rumah. Nah, yang nantinya ketika konseling selanjutnya kita akan bahas lagi ya teh ya terkait skema tersebut, apakah bisa dilakukan teh? Bisa. Dapat dipahami gak teh tugasnya? Iya bisa mungkin ya. Kalau untuk saat ini saya paham ya, tapi kalau misalnya saya kebingungan, saya boleh kan chat Ya, boleh chat aja ya, kan ada yang nomornya. Kalau ada kebingungan, ada yang ingin ditanyakan, boleh chat aja ya. Nah, terkait tugas sudah mungkin ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya sebelum mengakhiri? Sudah mungkin. Sudah. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Epa karena sudah mengikuti kegiatan konseling ini, dan saya juga mohon maaf mungkin ada perkataan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Teh Epa. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, dan saya berharap gitu ya, besar harapan saya untuk Teh Epa bisa lebih baik lagi dan menerapkan skema-skema positif dalam kehidupan Teh Epa. Ada lagi yang ingin diucapkan Teh? Sudah. Kalau begitu saya tutup ya Teh ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Juga itu betul lah bisa. 32. Dua salah apa? Teteh mah muka